petugas lapangan penagihannya itu nggak ada gitulah ya. Iya betul, kalau kita yang pertama itu akan mendapatkan konfirmasi pembayaran atau tagihan itu melalui aplikasi Shopee-nya secara langsung Kak. Setelah menganalisa Shopee Pinjam dan Shopee PayLater, saya menemukan fakta bahwa Shopee Pinjam dan Shopee PayLater (SP PayLater) itu merupakan dua perusahaan yang berbeda gitu ya. Jadi Shopee Pinjam dan Shopee PayLater itu beda-beda perusahaannya gitu ya, meskipun ada di satu platform marketplace yaitu Shopee kan gitu. Nah, Shopee Pinjam itu meminjamkan Anda dana cash kan, uang tunai yang masuk ke rekening Anda. Nah, kalau itu dari PT Lentera Dana Nusantara gitu. Sedangkan Shopee PayLater, SP PayLater itu membeli barang yang khusus ada di Shopee dengan cara mencicil. Nah, kalau itu dari PT Commerce Finance gitu ya. Saya juga sudah cek ya, kedua perusahaan tersebut telah terdaftar di OJK. Yang mana jika Anda pinjam dana atau cicil barang di Shopee, nama Anda akan masuk slik OJK. Jadi ada tiga perusahaan dalam satu platform marketplace tersebut ya, atau awamnya sih ada tiga perusahaan dalam satu aplikasi Shopee tersebut gitu ya. Nah, Shopee hanya bekerja sama dengan perusahaan finance tersebut ya, jadi bukan Shopee yang meminjamkan Anda dana gitu ya. Nah, sekarang tentang penagihannya. Kalau penagihan melalui WA dan telepon tidak akan saya bahas detail di sini gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu, penagihan semua fintech pinjaman online itu sifatnya sama gitu ya. Yang pertama kasar, ya, merendahkan, mengancam, menghina gitu ya, menakut-nakuti ya, banyak macamnya gitu ya. Kalau mereka sudah seperti itu ya kita abaikan saja gitu ya. Karena di perjanjian pinjaman online tidak ada peraturan di mana DC harus berkata sopan ketika menagih. Ya toh, makanya mereka seperti itu gitu ya. Tapi adil ya kan, kita juga tidak ada perjanjian bahwa debitur tidak boleh menghilang ketika ditagih ya kan. Silakan baca lagi perjanjiannya. Ada nggak di situ tertulis debitur tidak boleh menghilang ya kan, tidak boleh menghilang seperti Ninja Hattori gitu ya kan. Nah, nggak ada kan ya. Jadi ya boleh-boleh saja Anda menghilang gitu kan ya. Mereka seperti itu kasar, kita seperti ini menghilang gitu kan. Fair play gitu. Oke. Nah, jadi bagi Anda yang galbay di pinjol manapun, wajib menganggap lumrah kalau DC, WA atau telepon itu kasar ya. Sudah lumrah, biasa saja. Nggak usah baper, nggak usah pakai hati gitu ya menanggapinya gitu ya, karena ya Anda nggak mungkin menang ya melawan DC WA atau DC telepon itu gitu ya. Kenapa Anda nggak mungkin menang gitu? Karena mereka sudah terlatih sudah di training gitu ya untuk menangani nasabah-nasabah macet gitu ya, karena sudah pekerjaan mereka gitu ya. Sedangkan Anda pekerjaannya kan bukan seperti itu gitu. Jadi hanya buang-buang waktu saja, masih mending kita abaikan saja. Oke, nah lanjut ke inti video. Hari ini saya ingin mencari tahu apakah di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam itu ada DC lapangannya atau tidak. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak dicari oleh kalian gitu ya. Ada nggak sih DC lapangannya gitu kan. Ya kalau ada biarin aja. Ya kan, suruh ke rumah ya sok silakan gitu kan. Mau apa sih emang gitu. Oke, saya di sini akan telepon dua-duanya ya. Dua perusahaan tersebut yakni PT Commerce Finance dan PT Lentera Dana. Oke, yang pertama saya mau telepon PT Lentera Dana dulu ya, atau SP Pinjam gitu ya, bukan SPP Letter, SP Pinjam dulu gitu ya. Mari kita cari tahu. Oke, saya akan menelpon PT Lentera Dana ya. Ini saya sudah dapat nomornya ya, sudah saya masukkan ke Truecaller juga ini ya. Tuh, dapatnya SP Pinjam gitu ya. Nomornya itu 02150867055 gitu ya. Langsung kita telepon saja. Datang call center PT Lentera Dana Nusantara. Sebagai penyedia layanan S-Pinjam untuk penjual dan dana cepat. Untuk melanjutkan, tekan 0. Anda akan dihubungkan ke customer service kami. Selamat sore, dengan yang bisa dibantu. Halo Mbak, iya saya tadi udah telepon Shopee ya saya tuh ya. Terus diarahkan ke sini, kayak nggak ngerti kayaknya Shopee-nya itu ya. Gitu Mbak. Oke, dengan Kakak siapa? Agus. Baik, Agus, kendalanya seperti apa? Iya gini, saya itu kan tanggal 27 bulan ini jatuh tempo gitu ya Mbak ya.
Nah, kalau bayar online di aplikasi itu saya tuh ribet, nggak ngerti gitu, takut salah gitu ya. Nah, saya itu Oke, maunya didampingi oleh petugas lapangannya gitu, biar saya sekalian belajar, biar lebih oke, tenang juga gitu ya. Kan enak gitu. iya. Nah, nanti bisa ke kantor saya nggak nanti kalau saya ada udah jatuh tempo gitu. Oh, oke, baik. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Di sini apakah kakak terkendala untuk melakukan pembayarannya atau gimana? Enggak sih, enggak, belum terkendala. Cuman saya tuh mau diajarin aja gitu cara bayarnya gitu sama petugas lapangannya gitu. Oke, baik. Di sini saya akan membantu arahan terkait untuk cara pembayarannya saja. Di sini pembayaran terkait untuk expander atau pinjam, SP pinjam saya. pinjam. Iya, Oke, baik. Lalu di sini ingin menanyakan terkait untuk pembayaran tagihan pinjamnya ya. iya betul. Oke, baik. Lalu di sini dapat saya informasikan terlebih dahulu, kalau untuk pembayaran tagihan pinjam itu bisa di awal ataupun sekaligus, gitu ya. Misalnya kan kalau ingin melakukan pembayaran tagihan yang di bulan berikutnya di bulan Mei atau Juni itu bisa dilakukan secara langsung. Dan kemudian untuk tanggal jatuh tempo tagihan pinjam itu sama ya, Agus, semuanya di tanggal 5 setiap bulannya gitu. Kemudian terkait untuk pembayaran tagihan pinjamnya, jika Kak Agus sudah dalam keadaan login pada aplikasi Shopee-nya, bisa langsung melakukan pembayaran tagihan itu ke bagian menu pinjam. Tinggal klik pinjamnya saja, kemudian lihat tagihannya, habis itu klik bayar, habis itu nanti Kak Agus pilih metode ingin apa, kemudian silakan lakukan pembayaran. Tapi jika saat ini Kak Agus ingin melakukan pembayaran semuanya ataupun di awal, nanti saya akan informasikan terkait untuk caranya. Jadi itu Kak Agus. Gitu iya. Berarti nggak bisa ya Mbak ya kalau kalau misalkan didampingi ke kantor saya gitu misalkan tuh. Gitu. Ada nggak sih Iya, Mbak petugas lapangannya? iya betul Kak Agus, kalau misalnya terkait untuk petugas lapangan yang datang secara langsung mengedukasi gitu ya terkait Iya. untuk pembayaran itu tidak ada Kak. Tapi kalau misalnya dari tim terkait kami, mohon maaf, tim penagih kami datang kepada Kak Agus, itu nanti jika kalau misalnya Kak Agus sudah melewati tanggal jatuh tempo, sudah lama tidak melakukan pembayaran dan tidak bisa dilakukan konfirmasi, itu nanti tidak menutup kemungkinan dari tim penagih kami akan mendatangkan kepada Kak Agus gitu untuk melakukan penagihannya. Tapi di sini terkait Agus terkendala untuk melakukan pembayarannya nanti secara langsung yang akan informasikan saya akan pandu arahkan gitu. Oh gitu. Jadi kalau udah telat aja itu Maya baru didatengin Iya, gitu ya. betul sekali. Iya. Oh gitu. Iya iya Baik. iya iya iya. Kendalanya seperti apa? Kalau misalnya masih bingung, saya pandu arahkan untuk cara pembayarannya, Kak Gus. Enggak sih, paling nanti aja lah saya coba di tanggal anunya ya tanggal 5 gitu ya. Berarti bayarnya gitu ya. Iya, kalau untuk pinjam itu sama semua ya, Kak Gus. Setiap tanggal 5, setiap tanggal jatuh temponya gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya nggak belum telat mah yang nggak ada yang datang gitu ya Mbak ya. Tapi kalau telat ada yang datang gitu ya. Yang pertama kalau misalnya kakak telah melakukan pembayaran tagihan pinjam, yang pertama dari penagih kami itu akan menghubungi kakak Agus terlebih dahulu ke nomor telepon yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya dari pihak yang bersangkutan itu tidak bisa dihubungi, nantinya dari nomor kontak darurat yang Kak Agus cantumkan di perjanjian itu akan dihubungi terkait untuk penagihannya gitu Kak Agus. Tapi kalau misalnya tetap tidak bisa dihubungi, nanti tidak menutup kemungkinan yang pertama untuk akun Shopee-nya itu akan dibukukan oleh sistem kami dan tim penagih kami akan menagihkan kepada Kak Agus secara langsung gitu. Oh secara langsung gitu ditagih ya gitu ya. Betul. Iya. Betul. Soalnya saya tuh baru pertama kali ini tuh Iya, SP pinjam gitu tuh. Gitu Baik, ya. di sini untuk SP letter juga berkendala atau masih bingung atau gimana? Atau hanya SPJ saja? Oh, saya SP pinjam aja, SPP letter belum kayaknya belum pakai saya. Oh, oke, baik. Nanti kalau misalnya masih berkendala dan ingin melakukan pembayaran tagihan pinjam jika sudah muncul ya untuk tanggal jatuh temponya, nanti Kak Gus bisa menghubungi kami kembali saja. Gitu. Mbak, kalau misalkan di daerah Jawa Barat itu misalkan telat itu didatangi. Oke, baik. Kalau misalnya didatanginya itu nantinya kan tidak menutup kemungkinan akan didatangkan secara langsung jika memang sudah tidak tanggal jatuh temponya tersebut Kak gitu. Tapi yang pertama itu akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke nomor telepon yang bersangkutan ataupun kontak darurat. Jadi dipastikan untuk aktif saja terlebih dahulu Kak untuk menghindari hal tersebut. Gitu ya. Iya Baik, oke deh. ada lagi? Di sini kalau SPP letter bisa juga.
Oke, baik. Saat ini di aplikasi Shopee-nya Kak Agus, apakah ada menu escalator-nya? Ada. Ada. Kalau Mm-mm. misalnya ada, silakan Kak Agus mencoba untuk melakukan aktivasi escalator. Diklik saja escalator, kemudian aktifkan sekarang, kemudian silakan ikuti panduan selanjutnya sesuai dengan di aplikasi Shopee-nya Kak Agus. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada apa-apa saya bisa telepon ke sini juga ya tentang SPP letter ya. Boleh, silakan betul ya escalator ataupun es pinjam untuk extension ini Kak Agus. Oh gitu. Ya oke siap deh. Betul. Ya, Baik, ada lagi? ya soalnya saya tuh katanya beda SPP letter sama SP pinjam itu. Gitu. Iya, kalau misalnya untuk kendala escalator atau es pinjam, pada saat menghubungi kami extensionnya sama ya Kak Agus ke ini, ke bagian ini. Tapi kalau misalnya memang terkendala escalatornya juga, boleh dibantu informasikan kendalanya apa, agar nantinya dari kami bantu pengecekan lebih lanjut gitu. Oh gitu, ya udah. Ya udah, makasih ya Betul. Mbak ya. Berarti Baik, kalau sama-sama Kak. bentar Mbak, kalau apa petugas lapangan penagihannya itu nggak ada gitulah ya. Iya betul, kalau misalnya pertama itu akan mendapatkan konfirmasi pembayaran atau tagihan itu melalui aplikasi Shopee-nya secara langsung Kak gitu. Ya gitu ya. Oh ya udah deh. Ya udah, makasih ya Mbak ya. Baik, ada tidak? Udah deh. Oh ya, makasih. Baik, sama-sama Kak, jika tidak ada pertanyaan lainnya, mohon untuk tidak menutup teleponnya ya. Iya. Dikarenakan sistem akan menyebutkan kelainan survei kepuasan pelanggan. Terima kasih telah menghubungi Inspektur Kak Agus. Selamat sore dan sehat selalu. Sorry. Nah, yang kedua saya ingin telepon SPP letter ya, yang mana dari Commer Finance gitu ya. Saya sudah cari nomornya gitu ya. Saya sudah masukkan ke Truecaller juga gitu ya. Nah, ini nomornya nih. Nggak kelihatan ya, pokoknya Commer Finance SPP letter nomornya 02180604253 gitu ya. Gitu. Mari kita telepon ya langsung. PT Commer Finance sebagai penyedia layanan S-Pay Later. Untuk melanjutkan, tekan 0. Anda akan dihubungi. Iya. Ya, ada perihal apa Pak yang bisa dibantu? Iya, jadi gini Mbak, saya itu kan baru pakai SPP letter nih ya. Nah, tadi juga udah telepon Shopee-nya, cuman Shopee-nya kayaknya nggak ngerti gitu. Jadi saya diarahkan ke sini gitu ya, Mbak ya. Gitu. Jadi untuk kendalanya jadi gini, saya tuh kan baru pertama kali jadi nggak ngerti gitu kalau bayarnya gitu. Itu nanti tanggal 27 saya jatuh temponya gitu ya. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan saya minta petugas lapangannya tuh datang ke kantor saya gitu, ngajarin gitu bayarnya gitu. Baik, Bapak di sini tidak mengetahui untuk cara bayar escalator seperti itu? Iya, Bapak gitu. permintaan apa sih tadi? Mohon maaf, Gimana? tadi sebelumnya Bapak bisa diinformasikan untuk seperti apa? Ya pokoknya saya pengen kalau bisa sih ada yang dampingin dari PT Commer Finance-nya gitu. Ingin ada yang apa Pak? Ngedampingin saya gitu kan. Biasanya kan ada kolektor lapangannya tuh yang bayar gitu. Nah, nanti saya tuh pengennya tuh didampingi gitu pada saat bayar tuh gitu. Ada nggak ya kira-kira kayak gitu? Baik Pak, untuk terkait pembayaran escalator ini Pak, ini Bapak bisa digunakan pada aplikasi Pak, seperti itu. Jadi di sini nanti, ya sebelumnya Pak bisa dibantu informasikan untuk dari nomor telepon yang terdaftar di akun Shopee-nya agar nanti saya ini apa ya? Iya, boleh. Tapi tadi tuh udah dicek sama Shopee tuh nggak ada gitu tuh. Makanya saya tuh diarahkan ke sini tuh. Gitu. Makanya saya tuh pengen ada nggak ya yang bisa datang ke kantor saya gitu biar dicek gitu terus saya bayar gitulah. Gitu ya Mbak ya. Ada nggak sih? Untuk hal tersebut tidak ada Pak. Adapun untuk melakukan pembayarannya ini menjadi di aplikasi Pak, seperti itu. Waktu itu Maka ada escalator dan ada tagihan seperti itu Pak. baru kredit, saya baru nyicil di Shopee gitu ya Mbak ya. Cuman saya kan Produknya sudah diterima? gimana? Produknya sudah diterima. SPP letter, iya barangnya sudah diterima, sudah. Oke, bisa dibantu informasikan Pak untuk dari nomor teleponnya agar nanti kami cek terlebih dahulu untuk jatuh tempo Bapak dan Iya, sebagainya, boleh, Pak, ya? boleh. Iya. Cara-caranya nanti. Iya, oke. Kosong berapa? 0877 Oke, 1862 0877 ya Pak ya? Iya. 1682 7373. 373. Oke, saya cek ya Pak ya. Ulang kembali Pak, 0877 0877 1862 1862. 62. Iya. Oke, Tujuh- oke, lalu 7373. 373. Oke, saya bantu cek lagi ya. Iya.
Itu saya tidak terlacak Pak. Saya Iya, kembali ya Pak ya. iya Mbak. Mohon Tadi diulangi. tuh waktu telepon Shopee juga nggak kelacak gitu. Makanya saya tuh diarahkan ke sini gitu tuh, Untuk Mbak. username tahu? Username, email, Waduh, saya lagi telepon ya, nggak bisa iya. itunya. Karena Iya, paling gini aja sih Mbak. Saya mau tanyanya tuh ya. Misalkan nanti saya udah jatuh tempo gitu ya. Saya telepon ke PT Commerce Finance, ada nggak petugas lapangan yang bisa ke saya? untuk petugas lapangan pembayaran tidak ada Pak. Adapun untuk pembayarannya ini kan di aplikasi Pak. Seperti itu. Kalau petugas penagihan kan ada Tugas setiap penagihannya, yang tugas nagih-nagih yang penagihannya ini kolektor itu. hanya menghubungi Bapak paling seperti itu. Untuk Hmm, mengingatkan bahwa sudah mendekati jatuh tempo, seperti itu Pak. jadi, Dan di sini kan, oh iya, jadi nggak ada nanti kolektor untuk lapangannya gitu, kayak adapun itu leasing. nanti Heeh. untuk hal tersebut nanti menjadi kebijakan dari tim lapangannya, seperti itu Pak. Untuk hal tersebut saya sebagai CS tidak memiliki kewenangan hal tersebut ya Pak ya. Namun di sini saya Iya, menganalisis terlebih dahulu benar Mbak, pribadi iya. Bapak. Benar sih Dan memang nggak ada itu ya, nggak ada kewenangannya. Tapi kan pastinya ada ya Mbak ya gitu ya, kolektor lapangannya gitu yang datang ke saya gitu, ke kantor gitu. untuk hal tersebut biasanya memang dari tim penagih kami itu menghubungi Bapak seperti itu Oh, untuk bukan meminta Bapak bukan dikunjungi. untuk dikunjungi itu nanti sesuai prosedur dari mereka. Oh, Apakah gitu. memang perlu ada kunjungan dan sebagainya. Iya. Tapi adalah ya, Tapi kan Pak, tapi adalah ya kolektor lapangannya gitu ya, yang itu. untuk kolektor lapangan kemungkinan ada, namun nanti jadi kebijakan dari prosedur dari tim tersebut Pak. Seperti itu Bapak Hadi. Jadi belum tentu juga gitu ya, saya didatangi gitu ya. Ya memang nggak telat sih saya gitu kan, cuman pengen dibantu itunya gitu kan. Iya, adapun Pak untuk cara pembayarannya ini dapat kami sarankan kalau Bapak punya tagihan untuk eskalator ya Pak ya, Mm-mm. Bapak bisa melakukan pembayarannya ini di aplikasi. Nanti Bapak buka Iya. aplikasi di Shopee-nya seperti Mm-mm. itu. Iya. Lalu nanti klik yang fitur eskalatornya, lalu nanti akan muncul klik jumlah yang harus dibayar. Nah, nanti klik bayar tagihan dan nanti Bapak pilih metode pembayarannya mau ini apa? ShopeePay, Virtual Account, Indomaret, Alfamart, Alfamidi ataupun Dandan sesuai dengan dari pilihan metode pembayarannya. Nah, lalu baru bisa langsung untuk proses pembayarannya seperti itu saja sih Pak. Gitu sih ya. Iya, saya tuh aduh kalau bayar-bayar tuh ya ribet gitu tuh Mbak. Aduh, gua ngerti gitu. Makanya saya tuh pengen didatengin sama petugas lapangannya gitu kan. Oh, gini nih Pak, caranya bayar-bayar ini nih. Oh, oke deh Mas gitu. Misalkan ya sambil ditunjukin gitu. Saya kan agak gaptek juga gitu. Makanya saya tuh telepon-telepon gitu. Seperti itu ya Pak ya. Iya gitu. Sekarang nanti Bapak bisa login di aplikasinya, Iya, iya. masukkan dari tagihan Bapak ya Pak ya. Iya, Ini saya saya sih tidak bisa login karena Bapak sudah informasikan untuk data-datanya Pak untuk verifikasi data. Seperti itu iya. Bapak Hadi. Iya, ya kalau saya sih ya pasti saya usahakan ya pasti bayar sih gitu. Saya juga nanti ya belajar gitu ya cara bayarnya gitu ya Mbak ya. Adapun nanti Bapak juga diingatkan oleh tim penagih kami nanti ada itu ya notifikasi untuk sebagai pengingat. Iya gitu. Tapi saya baru tahu loh ya, masa apa namanya leasing atau finance itu nggak ada kolektor lapangannya ya gitu ya Mbak ya. Di Commerce Untuk hal Finance. tersebut kemungkinan ada Pak, namun memang mereka memiliki prosedurnya tersendiri. Apakah memang perlu ada tindakan mengunjungi user atau customer untuk dalam hal penagihan? Oh, ada gitu ya, tapi tergantung kebijakan gitu. Ya betul Pak. Gitu. Tapi kalau Jabodetabek ada ya kolektor lapangannya. Bagaimana? Kalau di Jabodetabek ada nggak kolektor lapangannya? Untuk hal tersebut kemungkinan ada, namun kami di sini keterbatasan informasi seperti itu Bapak Adi. Kenapa sih Mbak? Beda tak perusahaannya? Bagaimana? Perusahaannya beda tak? Bagaimana? Kalau ya tadi tuh keterbatasan informasi karena pihak ketiga tak Mbak, bukan dari Commerce Finance ya tak? Itu tentu menjadi ada yang pihak ketiga, adapun juga memang dari pihak kami seperti itu Pak. Adapun memang itu kan prosedural dari mereka dari tim penagih kami ya Pak ya. Kalau misalkan ada hal pembayaran yang memang belum terbayarkan, intinya misalkan untuk dari melewati jatuh tempo,
itu Bapak akan dihubungi melalui WhatsApp ataupun Mm-mm. melalui telepon. Nanti kalau misalkan Bapak ada kendala dan sebagainya dan dihubungi oleh tim penagih, Bapak bisa komunikasikan saja seperti itu. Kalau misalkan ternyata Bapak tidak bisa untuk cara pembayarannya melalui aplikasi, seperti apa nanti akan Hmm. diarahkan. Oh iya sih gitu ya. Ya tapi intinya mah ya ada kolektornya gitu. Tapi ya sebenarnya penagihannya itu melalui telepon gitu ya. Lah yang lebih intensnya gitu ya. Melalui telepon ataupun WA ataupun dari lapangan seperti itu ya Pak ya. Kami Oh, sarankan mohon Bapak untuk membayarnya sebelum tanggal jatuh tempo ya oh Pak ya. pasti kalau itu. Iya, cuman saya tuh ya gitu, bingung, saya kan gaptek gitu ya mau ditemani sama kolektor lapangannya gitu, suruh ke rumah atau ke kantor lah nggak apa-apa gitu. Tapi ya nggak bisa ya kalau kayak gitu ya. Iya seperti itu ya Pak ya. Memang mereka memiliki prosedur tersendiri Pak. Gitu ya Seperti udah deh. itu. Heeh. Ya udah makasih Mbak gitu aja ya. Baik, mungkin ada lagi yang dapat kami bantu Pak selain ini? Oh ya, cukup deh, Ya, cukup. Iya, terima kasih. ya baik Pak. Jika memang tidak ada lagi Pak untuk pertanyaannya, mohon tidak menutup teleponnya ya. Jadi kesimpulannya, guys ya, SPP letter dan SP pinjam itu masih terbatas untuk penagihan lapangannya, gitu ya, guys. Masih sangat terbatas sekali ya. Terbukti dengan apa namanya jawaban dari CS tersebut ya, yang ragu sekali gitu ya, ragu untuk jawab iya ada Pak, gitu ya. Di sini tuh ada gitu ya. Lagi-lagi jawabnya nanti untuk yang pertama kita telepon dulu debiturnya lalu kondarnya, setelah itu kalau tidak bisa dikonfirmasi kembali ya kan mungkin kemungkinan ada nanti DC-nya ya, selalu bahasnya tuh kemungkinan besar ada gitu ya. Ya Anda bisa ulang-ulang video saya gitu ya, jadi ya sangat terbatas sekali gitu ya, apalagi yang jaraknya jauh dari Jabodetabek gitu ya, udah nggak ada kalau kata saya sih gitu ya, karena di Jabodetabek saya tanya aja gitu ya kan tadi itu tidak ada gitu ya, ya tipis kemungkinannya gitu ya. Jadi yang di luar Jabodetabek ya santai aja gitu ya. Kalau ada biarin aja gitu kan. Ya silakan aja ya kan DC lapangannya suruh ke sini biarin mau apa gitu kan gitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya.